Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Utitena pamajeya damang sucaritang care damacari sukang seti asming loke param hicati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya dukungan karma baik, sehingga hari ini ibu bapak dapat kembali mengisi sebagian dari waktu yang dimiliki untuk kembali bersama-sama memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga ibu bapak menyempatkan diri untuk mendengarkan pesan Dhamma. Bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu menjadi umat Buddha sangatlah penting, yakni merawat kita punya keyakinan. Dari keyakinan inilah akan membantu membuka mata batin kita. Dari pengetahuan yang kita dapat, disitulah kita akan berusaha membuat persiapan yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini pesan Dhamma yang ingin Bante sampaikan adalah hal-hal yang membawa pada kemajuan dan perkembangan. Tentu kita semua menyadari akan hal ini. Tentu kita juga mengharapkan sebuah kemajuan dan perkembangan yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam artikel yang telah saya tulis di sana, saya menyampaikan bahwasanya di awal dari tulisan itu, sebuah kemajuan, sebuah pengharapan tidak cukup hanya kita berpengharapan semata. Jadi kalau ibu bapak mengharapkan sebuah kemajuan, mengharapkan sebuah perkembangan, tidak cukup hanya memiliki pengharapan. Memang pengharapan itu penting, tetapi tidak cukup hanya pengharapan. Seringkali kalau saya berjumpa dengan para umat, apakah di sini ataukah di tempat lain, dengan bahasa yang sederhana, mereka mengatakan begini, Bante, doakan ya Bante, supaya saya bisa maju dan berkembang.
Ini mungkin rasanya adalah hal yang lumrah. Kalau biku datang, umat juga mengatakan begitu. Bante, doakan ya Bante, supaya bisa maju dan berkembang. Jawaban saya pun juga normatif juga. Sadhu. Tapi di dalam kehidupan ini tidak cukup hanya berpengharapan. Kita sebagai umat Buddha, kita punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Di situ tidak dikatakan, apa yang kamu harapkan itulah yang akan kamu petik. Tidak ada. Ini sebagai suatu pemahaman. Kita sebagai umat Buddha, memang kita hidup di tengah-tengah yang majemuk, yang beraneka ragam. Tetapi sebagai umat Buddha, kita punya keyakinan kepada hukum karma yang disebut dengan kama sada. Kita mengharapkan sebuah kemajuan. Kita mengharapkan sebuah perkembangan. Tidak cukup hanya pengharapan. Kalau ibu bapak ingin minum di rumah, mungkin ingin minum teh manis. Tidak bisa hanya kemudian gelas diisi air hangat, kemudian duduk di depannya. Gelas di atas meja, di jok air panas, kemudian orangnya duduk. Semoga menjadi teh manis. Semoga menjadi teh manis. Sampai air panas itu berubah menjadi dingin. Tidak mungkin. Kalau Anda ingin teh manis, Anda harus tahu syaratnya. Apa syarat untuk dapat memiliki teh manis? Tidak cukup hanya gelas, tidak cukup hanya air panas. Anda mesti punya gula, mesti ada, tehnya mesti ada. Terus sendok, terus diaduk. Kalau ada gelasnya, ada air panasnya, ada tehnya, ada gulanya, ada sendoknya, didoain pun juga tidak bisa. Ayo manis, manis, ingin cepat manis, aduk. Sebuah kemajuan, sebuah perkembangan, ini pun juga butuh sebuah syarat. Makanya sebelum kita mengerjakan sesuatu, secara batiniah kita sudah punya pegangan. Sebagai umat Buddha tentu pegangannya adalah hukum perbuatan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Karena memang di dunia modern yang kita ketahui, tali penghubung antara impian menjadi kenyataan. Tali penghubungnya adalah tindakan. Anda punya impian. Supaya impian bisa menjadi kenyataan, butuh tali penghubung. Tali penghubungnya adalah tindakan. Tetapi tindakan sekalipun, itu juga harus ada syaratnya. Syaratnya apa Bante? Impian bisa menjadi kenyataan butuh tindakan. Tindakannya plus disertai pengetahuan. Kalau kita bergerak tanpa pengetahuan, apa yang terjadi? Error.
salah. Makanya kadang-kadang ada umat Buddha yang berbicara begini, Bante, saya ini lebih concern kepada tindakan kok Bante. Saya tidak perlu belajar dhamma, yang penting ya action aja. Makanya seringkali actionnya bisa nabrak-nabrak. Kenapa? Karena tidak punya bekal berupa pengetahuan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, tindakan kita ini tidak cukup hanya tindakan, mesti disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan itu penting. Kalau kita kuliah, kalau kita sekolah, itu kita perlu belajar tentang landasan teori. Kalau ibu bapak nanti ingat masa remaja dulu, diajarin teori-teori. Nanti kalau sudah kuliah, tugas akhir, bikin skripsi, ada di bab 2, yakni landasan teori. Kenapa mesti ada teorinya, Bante? Kenapa kita mesti tahu teori? Karena dari teori itu akan memunculkan pengetahuan. Apa manfaat kalau kita punya pengetahuan? Satu, ini mesti diingat nih. Kenapa kita mesti punya pengetahuan? Satu, manfaat kita punya pengetahuan adalah meminimalisir kesalahan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, meminimalisir kesalahan. Dan kalau kita punya pengetahuan, otomatis memaksimalkan hasilnya. Bayangkan, petani yang tahu landasan teori dengan petani yang tidak tahu landasan teori, apakah hasilnya sama? Tidak tahu baca iklim, tidak tahu mencari bibit yang cocok, tidak tahu pupuk yang sesuai, tidak tahu kapan mengairinya. Karena tanaman itu kalau direndam air terus, ya mati loh. Anda kalau tidak percaya nanti di rumah, punya tanaman, kalau tidak percaya selesai dari puja bakti ini, nanti mampir di toko bunga, beli satu, rendam aja di ember terus. Ya Bante, kita kan pergi-pergi supaya tidak kering, saya rendam air. Seminggu mati. Niatnya benar supaya tidak kering. Tapi direndam di air, mati. Beda. Orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan tentu berbeda. Makanya di dalam topik hari ini, supaya ibu bapak memperoleh kemajuan, memperoleh perkembangan, Bante menekankan, belajarlah. Belajarlah. Karena kalau kita belajar, kita punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, meminimalisir kesalahan. Dan yang kedua, kalau kita punya pengetahuan, kita akan lebih efektif, efisien. Apapun, belajar dhamma juga harus tahu. Supaya apa? Lebih efektif dan lebih efisien. Tidak ada pemborosan sumber daya kalau kita punya pengetahuan. Kapan hari saya ketemu dengan salah satu umat, sayang sekali, dia lahir di keluarga yang berada. Sayang sekali, dia terlalu semangat bekerja. Ketika saya suruh belajar, bilangnya apa? Bante, nanti belajar sekalipun nanti endingnya juga cari duit kok. Kenapa mesti kuliah? Lulus SMA ya sudah. Padahal dia berada di lingkungan ada. Bisa dibayangkan, memang endingnya cari duit. Tapi kalau punya pengetahuan, nanti dapatnya bukan duit kecil-kecil. Duitnya gede-gede. Bante kok ngomong soal materi.
Ini ngomong apa adanya terus terang. Apa yang paling menakutkan di usia tua? Apa yang paling menakutkan di usia tua? Apa yang paling menakutkan di usia tua? Kalau tidak punya uang, itu paling menakutkan. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Urusan ekonomi dekat urusannya dengan perut. Kalau perutnya lapar, ndak bisa telepon Bante. Bante tolong didoain ya supaya perutnya kenyang. Ndak bisa. Ndak bisa. Karena sebagai perumah tangga berbeda dengan kami. Berbeda. Jadi dari jauh-jauh hari, dimanapun saya berada, saya selalu memotivasi, belajarlah supaya punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan, apa yang menjadi pengharapan dapat terwujud menjadi kenyataan. Dan sekali lagi, di dunia ini sebetulnya ada orang yang juga eman-eman. Punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang dimiliki tidak segera dikerjakan. Makanya di dunia ini ada dua orang. Satu yang sukses, satu yang belum sukses. Apa bedanya orang yang sukses dengan orang yang belum sukses? Orang yang sukses adalah dia punya ilmu dan segera mengerjakan. Tapi kalau orang yang belum sukses, dia punya ilmu dan akan mengerjakan. Makanya kalau dia punya ilmu, dia selalu berbicara nanti. Nanti kapan? Yes, pokoknya nanti. Bagaimana bisa memperoleh keberhasilan kalau tidak segera dikerjakan? Awal-awal pandemik, toko-toko tutup. Kemudian ada orang yang datang. Dia cerita begini, Bante, sekarang sepi, dagangan juga ndak bisa, mall juga ditutup, ndak boleh buka. Saya ditanya begitu, jawaban saya juga normatif juga. Jawaban saya adalah, cobalah, itu kan ada toko-toko online, kan ada di Tokopedia, ada di GoFood, itu loh. Tahu kan? Ketika saya kasih saran begitu, apa jawabnya? Bante, 2 tahun yang lalu saya sudah tahu, tetapi tidak dikerjakan. Kadang-kadang kita ngomong begitu, oh dulu saya udah tahu kalau bakal rame, tetapi tidak dikerjakan. Makanya ibu bapak, kenapa saya berbicara tentang hal ini? Rata-rata ibu bapak ini sudah punya ilmu. Sudah pada punya ilmu. Hanya untuk statnya itu nunggu tanggal baik, bulan baik, tahun baik, tempat baik. Kalau tidak segera dimulai, kapan tahunya baik? Ada. Ya ini kita tidak ngomongin orang ya. Jadi kan gosip tidak boleh, hanya cerita tentang orang aja lah. Ya, gosip kan tidak boleh. Ini cerita tentang orang sebagai bentuk refleksi supaya kita termotivasi untuk tidak menunda-nunda. Karena kalau kita tidak segera mengerjakan, maka akan dikerjakan orang lain. Anda hanya bisa jadi penonton kalau tidak segera mengerjakan. Karena sebuah kemajuan butuh tindakan, tindakan butuh pengetahuan. Apa yang sudah kita ketahui hendaknya segera dikerjakan. Segera dikerjakan. Jadi kalau Anda punya sesuatu hal yang pengen ditata, jangan menunggu. Nanti kalau sudah menunggu,
Nanti kalau kelamaan menunggunya, nanti punya kesulitan untuk memulainya. Bayangkan, ini urusan umat-umat. Kadang-kadang kan saya diundang blessing-blessing rumah gitu. Makanya saya tahu isinya rumah orang. Tahu itu. Barang numpuk di sana, barang numpuk di sini. Saya tanya, kok barangnya kok begini? Bante, kita belum punya waktu untuk menyusunnya. Setelah barangnya penuh di ruang tamu untuk jalan aja lewat, dia hanya bilang apa? Maaf Bante, rumahnya berantakan. Bukannya rumahnya berantakan, tetapi lupa memulai kapan membersihkannya. Kardus apa ditumpuk. Endingnya nanti juga akan dibersihkan kok. Tapi kalau sudah menumpuk banyak, endingnya keberatan. Siapa yang bisa bantu saya ini? Wah, banyak ini, gimana nih? Mau diangkat eman-eman, ndak diangkat penuh dengan rumah Spiderman itu. Wah. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan, menata itu bagus, rapi itu bagus. Tetapi masalahnya adalah tidak segera dikerjakan. Makanya ketika kita tahu hukumnya di dalam kehidupan, tidak cukup hanya pengharapan. Pengharapan memang awal dari sesuatu. Tapi pengharapan bisa menjadi kenyataan butuh tindakan. Tindakan pun juga butuh pengetahuan. Sudah punya pengetahuan, segeralah dikerjakan. Kelemahan dari pengetahuan itu satu. Kalau tidak dipraktekkan, dia akan hilang. Sejuta teori yang kita miliki akan menguap. Tidak ada. Kalau tidak dipraktekkan. Tapi meskipun itu sedikit ilmu yang kita miliki, tapi kalau itu dipraktekkan, maka ilmu ini akan berkembang. Dulu saya waktu masih awal-awal di sini, di Jakarta ya, terima puding ya polosan, ya puding jelly itu loh. Jelly air warna kuning, warna merah, warna hijau. Sekarang di dalam puding ada bunga-bunganya. Ada bunga-bunganya. Kok bisa? Itulah sebuah ilmu kalau dipraktekkan. Ilmu akan berkembang. Ketika saya mendapat puding yang isinya bunga-bunga, kayak bunga teratai, mau makan aja eman-eman. Eman-eman, lihat bagaimana dia menata. Saking penasarannya, saya cari di YouTube. Gimana cara bikin puding seperti ini? Ternyata disuntikin satu-satu, set. Oh. Karena saya mikir, apakah bikin bunganya dulu baru ditutup? Setelah tahu, oh ternyata begitu. Dari situ menambah kita punya keyakinan. Pengetahuan yang kita praktekkan, pengetahuan akan berkembang. Jadi jangan sampai menunggu, oh Bante nanti kalau pengetahuannya sudah banyak, baru dipraktekkan. Kelamaan dan keburu ketuaan. Jadi sebisa mungkin kalau kita mengharapkan kemajuan, kita harus tahu bagaimana landasannya. Di dalam Dhamma ada istilah namanya wudi. Wudi itu adalah hal-hal yang membawa pada perkembangan. Pengetahuan, pengalaman, keterampilan akan berkembang. Yang pertama harus memiliki yakni Sappurisa Sangsewa. Apa itu Sappurisa Sangsewa? Adalah teman-teman yang mulia. Harus punya teman yang sesuai. Karena siapa kita bergantung dengan siapa di keliling kita. Kalau ibu-ibu akan jadi penggosip. Kalau teman-temannya juga suka gosip. Bante, dulu saya itu pendiam kok Bante.
Enggak gosip-gosip, enggak. Kok bisa? Mulai menunjuk. Iya, soalnya sejak punya temen ini, duduk sebentar diajak ngomongin ini, ngajak ngomongin itu. Lama-lama ketularan. Lama-lama ketularan. Siapa kita bergantung juga dari siapa di sekitar kita. Makanya hati-hati. Kalau kita mengharapkan kemajuan, kalau kita mengharapkan perkembangan supaya kita punya pengetahuan, kita harus melihat siapa orang-orang di sekitar kita. Memang hidup ini adalah pilihan. Ya boleh aja sih. Kalau Anda punya asumsi, ya teman saya jelek-jelek enggak apa-apa Bante. Nanti kalau tidak ada yang nemenin dia nanti siapa? Kalau semua pilih yang baik-baik terus yang buruk-buruk nanti temennya siapa? Kasihan dong Bante. Iya terserah juga sih. Hanya kalau kita mengharapkan perkembangan, mengharapkan kemajuan, kita harus mencari teman-teman, orang-orang yang bisa kita jadikan teladan. Bukan hanya punya teman yang hanya dijadikan ajak jalan-jalan. Karena kalau mencari teman jalan-jalan itu gampang. Mosok si Bante? Iya, gampang. Ikut aja tuh. Ada jasa tour and travel. Masuk aja nanti Anda ketemu teman tuh. Nanti ke Bhutan juga ketemu teman. Ke Thailand ketemu teman. Anda gampang cari teman kalau temannya untuk jalan-jalan. Tapi mencari teman yang bisa dijadikan teladan ini tidak gampang. Kenapa? Karena orang yang mau dijadikan teladan sekalipun dia juga mencari teman yang bisa dijadikan teladan. Makanya kadang-kadang orang ngomong, Bante cari teman baik kok susah. Ya iyalah wong teman baik itu juga cari teman yang lebih baik. Tapi sebisa mungkin kalau ada kondisi yang memungkinkan, jangan sampai kita salah di dalam pertemanan. Karena kita adalah produk sosial. Bagaimana sosial bekerja, kita akan terpengaruh. Sosial begitu kuatnya. Maka sebisa mungkin kita harus paham. Yang pertama, memiliki teman-teman yang mulia. Sappurisa Sangsewa. Karena pada saat kita berteman, itu terjadi proses. Namanya proses interaksi sosial. Ini bahasa sosiologi. Interaksi sosial itu artinya terjadi pertukaran. Namanya interaksi itu tidak hanya kumpul, karena yang kumpul belum tentu berinteraksi. Ini kan Anda kumpul nih, belum tentu berinteraksi. Karena kalau berinteraksi itu ada, yakni pertukaran informasi. Setelah terjadi pertukaran informasi, terjadilah proses yang disebut persuasi. Persuasi itu daya pengaruh. Awalnya Anda tidak tertarik. Ya, awalnya Anda tidak tertarik. Anggap saja masker itu biasa. Anggap saja contoh ini. Kemudian teman Anda bilang, nih, ini masker ini KN95. Temennya ngomong begitu. KN95 ini lebih bagus penyaringannya. Semula Anda pakai yang biasa. Karena temennya ngomong begitu, besok Anda ke pasar pindah jadi KN95. Meskipun mahal Anda beli. Kenapa? Urusan nanti bagaimana fungsinya itu enggak tahu. Tapi lebih percaya kata teman. Bener enggak? Anda beli mobil jarang sekali yang tahu. Pokoknya teman bilang apa, ikut. Temennya bilang apa, ikut. Tas ibu-ibu, tas itu. Tas ibu-ibu itu. Ya, ini ibu-ibu nih, tas. Ya, bawa tas gitu ya. Temennya, Cik, nih bagus Cik. Nih simple kan Cik. Loh, simple kan? Loh.
Dibawa kemana-mana kan bagus tuh, matching kan. Nanti pulang, bapak-bapak siap-siap. Siap-siap dipersuasi. Siap-siap dipersuasi, Pak, temannya sudah punya ini. Ini matching loh, Pak. Loh. Apa Bapak enggak kepengen punya istri punya begini nih? Persuasi. Dari mana? Dari proses interaksi sosial. Kalau interaksi yang baik enggak jadi masalah. Tapi kalau interaksinya yang enggak baik, awal masalah. Makanya di dalam tahap perkembangan, supaya pengetahuan-pengetahuan kita berkembang, baik itu urusan duniawi yang mendukung kesejahteraan, baik itu spiritual yang menarah kepada kesucian, semua juga harus yang pertama memiliki teman-teman yang mulia. Karena teman-teman yang mulia inilah yang bisa kita jadikan teladan. Karena dari teman-teman yang mulia kita mendapat daya persuasi. Yang semula awalnya itu mungkin tidak termotivasi karena lingkungan semua bersemangat, Anda akan ikut bersemangat. Serajin-rajinnya Bapak Ibu nih, serajin-rajinnya Bapak Ibu. Kalau teman-temannya ini 1, 2, 3, 4, 5, semangat itu kan mendorong, ini ngempesin. Misalnya kan di Dhammacakra kan ada puja bakti. Selain puja bakti kan ada latihan meditasi. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Anda memberitahu temannya, ayo ikut meditasi. Temannya bilang, terlalu malam. Nanti saya pulang sama siapa? Bener juga sih. Bener juga sih, terlalu malam nanti pulang sama siapa? Terus temannya bilang, kan meditasi bisa di rumah, tidak harus di wihara. Semula Anda niatnya mengajak dia ke wihara, akhirnya Anda tidak jadi ke wihara. Karena Anda sudah terpersuasi di rumah bisa. Tidak perlu pergi. Sampai rumah, mau meditasi, ingat bikin teh manis. Tidak jadi. Jadi semula kita bersemangat, kalau teman-temannya ini mengkondisikan yang lain, maka kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Makanya di lingkup apapun, apakah Anda di kalangan pedagang, apakah Anda di kalangan pekerja, apakah Anda di kalangan entrepreneur, carilah teman-teman yang bisa dijadikan teladan. Bukan hanya cari teman yang bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak makan-makan. Tapi jadikanlah teman yang bisa kita jadikan teladan. Kenapa? Karena teman yang baik itu dia akan memberikan nasihat. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman yang mulia, maka akan muncul tahap perkembangan yang kedua, yang disebut saddhamma sawanam. Kalau kita punya teman yang mulia, punya teman yang baik, maka kita semestinya dengarkanlah, perhatikanlah apa yang menjadi nasihatnya. Makanya kalau kita berteman itu sayang, kalau tidak diambil ilmunya itu sayang. Nyuri barang tidak boleh. Tapi kalau kita ngomong-ngomong itu nyuri ilmu juga. Apakah itu disebut adinadana Bante? Enggak, itu namanya mengajar. Makanya kalau saya nih, saya lama-lama di Jakarta, saya pun juga terpengaruh. Karena yang sering datang itu para pedagang, pekerja gitu ya. Lama-lama otak saya juga mulai tercampur sedikit nih. Lama-lama ilmu-ilmunya juga terkontaminasi juga. Makanya, tapi ilmu yang saya dapat dari para pekerja, dari para pedagang, saya gunakan lagi untuk nyambung ke pedagang yang lain. Jadi ibaratnya saya itu jadi selang, tali penghubung aja. Makanya kalau ada orang keluh kesah tentang usaha, saya kemarin ngomong dengan dia dah. Dia kasih apa ya? Kasih ilmunya saya sampaikan. Salah satu ilmu yang saya dapatkan adalah kalau ada kesulitan, jangan cari siapa yang salah.
Kalau kita punya kesulitan, jangan cari siapa yang salah. Tapi kalau ada kesulitan, carilah pemecahan masalah. Beda ini. Ibu bapak kadang-kadang tidak sadar. Kalau sudah ketemu benturan dengan yang tidak menyenangkan, ibu bapak mencari siapa yang salah. Ini salah dia nih, itu salah dia nih. Karena tidak ada yang disalahkan, akhirnya nyalahkan siapa? Kapan hari ada suami cekcok? Kapan hari? Suami cekcok. Istri menunjuk salah ke suami. Suami nunjuk salah ke istri. Dua-duanya tidak terima. Akhirnya nyalahkan orang tuanya. Orang tuanya juga tidak terima. Siapa suruh kamu pilih dia? Karena semua tidak ada yang mau rebutan salah. Kemudian nunjuk Bante yang salah. Soalnya Bante yang ikut memberkahi. Kenapa bisa begini? Berarti berkah Bante ini. Kalau kita hanya merebut siapa yang salah, tidak akan ada perkembangan. Yang ada adalah perpecahan. Tapi ketika ada masalah, cobalah duduk dan renungkan bagaimana memecahkan masalah. Rumah tangga ada kurang dan lebih. Usaha juga ada kurang dan lebih. Gunakan kita punya pengetahuan. Jangan hanya menggunakan ini salah, ini salah. Saya pun juga dapat keluh kesah belakangan ini. Baru kemarin, belum belakangan, baru kemarin. Bante, tahu enggak Bante? Tahu apa? Jam 2:30 BBM naik. Saya bilang, ya gimana, ini kan masalah bersama. Saya tidak mengarahkan siapa yang salah. Saya terlalu berkata, cobalah dipecahkan masalah. Kalau memang ada kesulitan begini, bagaimana nih supaya bisa mengatasinya? Apakah yang perlu dihemat yang mana? Apakah yang perlu dihilangkan yang mana? Kan bisa dikondisikan. Karena kalau hanya menunjuk siapa yang salah, kita tidak akan ada perubahan. Yang terjadi makin hari, kita makin banyak masalah. Ini mesti diingat dan dicatat. Kalau perlu dijadikan status. Diingat. Kalau ada masalah, jangan mencari siapa yang salah. Kalau ada masalah, carilah pemecahan masalah. Kadang-kadang gelap mata, saking crowdednya, arus pikiran, tidak tahu harus gimana. Kemudian dengan mudah, dia yang salah. Sampai-sampai saya pun juga diikut-ikutkan, saya pun juga tidak mau juga. Salah sendiri, kan begitu kan? Makanya ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari kita mendengar namanya sadama sawanang, dari kita mendengarkan dengan sepenuhnya, kita juga akan mendapat pengetahuan. Apa yang Bante tadi sampaikan itu hasil interaksi dengan pedagang, dengan entrepreneur. Saya ngomong dengar. Makanya kalau saya ketemu orang itu saya tidak menempatkan sebagai orang yang paling tahu. Kadang-kadang cuma pakai kata kunci. Terus bagaimana ilmu dia keluar? Saya tidak perlu buka buku pengembangan diri. Saya tidak perlu buka buku motivasi diri. Dia yang cerita dan membacakan untuk saya. Dia cerita. Saya dapat ilmu. Jadi saya tidak kesulitan. Jadi bahan ceramah juga. Menambah jam ceramah. Bergaulah dengan orang yang mulia. Ketika kita bergaul dengan orang yang mulia, dengarkanlah. Maka kalau dengan orang-orang yang profesional gitu ya, apakah akuntan, kemudian orang hukum, orang apa yang datang gitu, saya suka tanya-tanya. Kadang-kadang saya juga udah tahu juga sih, tapi tanya-tanya. Ya enggak apa-apa. Apa Bante manfaat kalau kita bertanya? Kalau kita bertanya, kalau kita mendengar, yang pertama, kita akan memperoleh apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kedua, memperjelas yang sudah kita dengar. Ketiga, akan menghilangkan keraguan-raguan. Keempat, akan meluruskan pandangan yang keliru. Makanya sangat sayang sekali
kalau datang ke wihara, giliran puja bakti, giliran ceramah, malah sudah buru-buru pulang. Ya Bante, nanti kan ceramahnya bisa buka YouTube kapan-kapan. Apa yakin? Apa yakin? Maka ketika kita punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, dengarkanlah. Karena ketika kita mendengarkan, ada hal yang kita dapat. Mendengar apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan yang keliru. Itulah manfaat kemajuan. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendengar, apa yang kita dengar hendaknya jangan ditelan, tapi dikunyah-kunyah dulu. Kalau kita mendapat sesuatu, cobalah. Maka yang ketiga di situ dikatakan yoniso manasikara. Ketika Bante berbicara begini, sambil direnungkan, benar enggak? Anda masih bisa bernalar korelasi. Anda bisa membayangkan. Pengharapan bisa menjadi kenyataan, butuh tali tindakan. Tindakan ini mesti disertai pengetahuan. Apa yang menjadi pengetahuan jangan ditunda, tetapi segera dikerjakan. Coba direnungkan, benar enggak? Benar enggak? Kalau enggak benar, enggak mungkin saya buat di artikel. Enggak mungkin. Karena sudah saya renung-renungkan, jauh-jauh hari sudah saya renung-renungkan. Karena saya datang ke sini demi membagi manfaat. Karena yang terus terang, saya pun juga punya kesibukan. Dan terus terang, kesini makan waktu kurang lebih PP 2 jam. Waktu hidup saya 24 jam. Di perjalanan hilang 2 jam. Kalau tidak demi manfaat, tidak mau datang saya. Tidak mau datang, hilang. Uang kurang bisa dicari. Uang hilang bisa ditambahkan. Tapi kalau waktu berkurang, mau cari kemana? Bagi Pak waktunya, mana bisa? Mana bisa? Makanya ketika kita mendengarkan Dhamma, yang ketiga supaya kita berkembang, yakni yoniso manasikara. Perhatikan, direnungkan, supaya apa? Kalau apa yang kita dengar, kita renungkan, kita analisis, ini akan memperdalam kita punya pengetahuan. Yang semula itu ngambang, tapi ketika direnung-renungkan, benar juga ya. Jadi yang ketiga supaya kita berkembang, direnungkan, dianalisis. Supaya apa? Makin tambah yakin. Makin tambah yakin. Bukan hanya yang penting dengar, tapi tambah yakin. Karena sesungguhnya manfaat kita belajar Dhamma adalah mendorong supaya kita bergerak. Bukan hanya berhenti, tahu segala hal, tapi tidak ada yang digerakkan. Jadi kita belajar Dhamma ini selain menambah pengetahuan, menjadi daya dorong untuk dipraktekkan. Maka yang keempat dikatakan, Dhammanu Dhamma Pati-pati. Apa yang telah kita dapat dari orang yang mulia, apa yang sudah kita renungkan dari orang yang mulia, segeralah hal-hal baik itu dipraktekkan. Dhammanu Dhamma Pati-pati. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah diketahui, segeralah dikerjakan. Kadang-kadang orang berpikir bergerak kalau sudah susah. Giliran susah bergerak. Belakangan ini ada orang termotivasi belajar meditasi. Kenapa? Karena sudah konsultasi ke psikiater dan berbayar. Kemudian psikiaternya bilang kamu mesti belajar meditasi. Dia cari di mana yang tidak bayar, cari Bante. Giliran susah baru belajar. Ibaratnya giliran perut sudah mules baru cari toilet. Mending kalau selangkah dapat. Kalau berlangkah-langkah dan itu ngantri, menderita. Makanya pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat, hal-hal baik yang sudah kita dapatkan, tolong segera dikerjakan.
Cara mudahnya adalah kalau Anda mengharapkan hal-hal baik dalam kehidupan Anda pengen sehat, pengen enggak? Masukkan di dalam agenda 24 jam itu, sisihkan 30 menit olahraga. Bagaimana bisa sehat kalau tidak olahraga? Cuma mager. Apa mager? Malas gerak. Harapannya semoga sehat, semoga sehat. Yang sehat cuma ususnya aja. Yang gerak cuma ususnya. Kalau Anda pengen sehat, masukkan di dalam agenda. Artinya kita tahu sehat itu didapat salah satunya dari olahraga. Kita punya pengetahuan, maka jangan nunda olahraganya. Nunggu kalau hari libur. Soalnya hari libur sudah kepotong jalan-jalan. Masukkan dalam harian Anda. Anda pengen sehat, masukkan jam olahraga. Anda pengen tenang, masukkan di dalam jam 24 jam Anda meditasi. Anda pengen pandai, masukkan dalam 24 jam Anda belajar, membaca. Jangan hanya semoga-semoga. Semoga sehat, semoga pintar, semoga apalagi. Tapi tidak ada agenda yang dimasukkan. Hanya sibuk Mobile Legend. Bante, apakah tidak boleh main game? Boleh. Tapi Anda, terkhusus yang muda-muda, Anda jangan sampai lupa belajar. Saya tidak mau mengambil hak Anda, tapi saya kasihan dengan masa depan Anda. Kadang-kadang kalau saya datang ke rumah orang, kemudian ibu bapaknya pada ngomong begini, Bante, anak saya sudah kecanduan main game. Saya sebetulnya udah miris. Kenapa mirisnya? Kalau dia sibuk hanya game, pertanyaannya dia kurang persiapan. Dan hidup ini sangat adil sekali. Kalau senangnya diambil di depan, susahnya akan di belakang. Kalau susahnya diambil dulu, senangnya di belakang. Memang belajar itu susah, main game itu lebih menyenangkan. Hidup ini adil. Senang diambil dulu, susah ngikutin. Tapi kalau susahnya diambil dulu semua, senangnya di belakang. Maka kadang-kadang ada orang yang iri sama saya. Wah, Bante Atadhiro enak. Batuk aja ngirim obat banyak. Baru batuk aja, denger batuk aja ngirim obat banyak. Ada orang ngomong begitu. Saya bilang susahnya sudah ambil di depan. Susahnya sudah diambil di depan. Kalau susahnya sudah diambil, tinggal senangnya. Bahkan di otak yang semestinya susah, tidak ada lagi susah. Karena sudah sama seperti yang dulu. Kalau sekarang kita tidak mempersiapkan, pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tidak segera kita praktekkan, maka pengetahuan itu akan menjadi janji jiwa. Dan itu akan menjadi kenangan dalam hidup Anda. Anda akan menyesali, aduh, masa muda telah berlalu. Janji-janji yang aku harapkan semua tinggal cerita. Dan Anda tidak punya harapan. Ini terkhusus yang muda. Terkhusus yang muda. Karena saya kadang-kadang kalau pergi pembinaan ke Tangerang, ya karena memang saya di Tangerang ya. Jadi tidak ada jalan-jalan lain kemana ya ke Tangerang itu. Nah kalau ke Tangerang, duduk sama temennya, satu sudah pegang. Apa itu saya datang gitu? Saya datang pun juga tidak namo budaya Bante. Apa itu? Mobile Legend. Terus kapan berhentinya? Kalau lebih seru Bante bisa sampai malam. Sampai pagi. Bagaimana? Mestinya dia bisa pakai untuk belajar les bahasa Inggris. Mungkin dia bisa baca buku-buku pengembangan diri. Hanya senengnya diambil di depan, susahnya di belakang. Kalau tidak percaya, ingatlah kata-kata ini. Kalau susahnya sudah diambil, senengnya di belakang. Makanya kalau ibu bapak nanti ke Tangerang, kalau ke Tangerang, nanti akan ada cerita. Ceritanya begini. Bante, dulu dia itu tanahnya di mana-mana.
Dulu dia itu tuan tanah. Sekarang Bante makmur dia. Makmur bagaimana? Tinggal rumah dan sumur. Kenapa yang dulu luas sekarang tinggal makmur rumah sama sumur? Karena dipakai untuk senang-senang. Senangnya diambil di depan, susahnya di belakang. Kalau sudah susah, hanya bisa datang, Bante doakan. Bante doakan. Ya saya sih doakan juga, wong setiap hari tidak usah diminta, jadi saya doakan kok. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sudah saya doakan. Tapi kalau sumber daya tidak ada, bagaimana? Karena di dalam kesuksesan itu ada dua hal, punya persiapan dan kesempatan. Kesempatan kita tidak tahu kapan datangnya, tapi persiapan itulah yang kita tahu. Belajarlah, belajarlah. Dan apa yang sudah dipelajari, segeralah untuk dikerjakan. Segeralah. Eman-eman, ilmu yang kita miliki, segeralah dikerjakan. Jangan nunggu tanggal baik, jangan tunggu bulan baik, jangan tunggu tahun baik, jangan tunggu, pokoknya jangan tunggulah. Karena menunggu itu hanya memberi sebuah janji. Dan janji yang tidak ditepati akan hanya menjadikan kenangan yang menyakitkan. Makanya di dalam Dhamma, di dalam syair Dhammapada, saya ambil kutipan. Utitena pamajaya, damang sucaritang cari, dhammacari sukang seti, asming loke param hija. Bangun jangan lengah, bangun jangan lengah. Tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bangun. Punya ilmu, digerakkan ilmunya. Jangan takut panas, jangan takut hujan, jangan takut kesulitan. Kalau semua kesulitan sudah diambil, tinggal kemudahan. Ada salah satu lagu yang populer. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Jangan terhenti perjuangan Anda gara-gara tergoda oleh kesenangan. Siap susah dulu, karena kehidupan butuh persiapan. Namanya persiapan itu lebih repot, tetapi hasilnya memuaskan. Ibu-ibu mau kondangan, yang repot itu persiapannya. Tanya tuh ibu-ibu. Soalnya saya juga punya ibu. Kalau mau kondangan, kalau jaraknya dekat, persiapannya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh, persiapannya lebih panjang lagi. Kalau dekat, sederhana, set berangkat. Tapi kalau jauh bisa 1 jam, rambut pun juga disemprot. Supaya apa? Tidak ketiup angin. Makin jauh, persiapannya juga makin banyak. Kehidupan kita ini masih panjang dan jauh. Kita harus membuat persiapan dari sekarang. Siap atau tidak siap, kita harus segera membuat persiapan. Hal-hal baik dihitung matang-matang dan dibiasakan. Setiap hari bikin agenda apa yang akan dikerjakan. Kalau Anda mau sehat, masukkan di dalam agenda Anda olahraga. Ditulis dan dikerjakan. Kalau pengen pandai, masukkan agenda membaca, ditulis dan dikerjakan. Kalau pengen keluarganya harmoni, dimasukkan komunikasi dan segera dikerjakan. Rumah tangga ini jarang-jarang komunikasi. Giliran pacaran, komunikasinya 24 jam. Kayak UGD itu loh, standby 24 jam. Tapi giliran sudah menikah, seperti praktek dokter spesialis. Hanya di jam-jam tertentu. Kalau sudah lewat, tidak ada waktu ngomong. Jadilah 24 jam. Masukkan di dalam agenda keluarga. Ada waktunya komunikasi. Dan kalau sudah ditulis, dikerjakan. Kalau tidak kelihatan, di-print dan dicetak dalam font 40. Biar kelihatan.
Ditempel kalau perlu di depan kulkas sekali buka, komunikasi, olahraga, baca buku, meditasi dimasukkan. Saya pikir Anda punya agenda, hanya kadang-kadang bingung kapan mengerjakannya. Apalagi tipikalnya modi, mut-mutan baru dilaksanakan, mudi, sangat mut-mutan. Giliran olahraga, giliran temennya sepeda, giliran apa, mut-mutan. Gimana mau sehat? Sehatnya pun juga jual mahal. Wong Anda olahraganya jual mahal, sehatnya juga jual mahal. Inilah yang sekiranya ingin Bante sampaikan. Mungkin agak panjang sedikit ya, enggak apa-apa lah, jarang-jarang ketemu kok. Setahun sekali ya enggak apa-apa lah. Tapi sekiranya ini dicatatlah, supaya ya apa yang menjadi harapan saya bisa menjadi kenyataan, Anda semua bisa memperoleh kemajuan, perkembangan. Kalau Anda bahagia juga keluarganya bahagia, termasuk juga Bantenya juga akan bahagia juga. Semoga keberkahan menyertai Anda, semoga Anda senantiasa sehat, bahagia sejahtera, maju di dalam praktek Dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.